Halo, Yara, 3 hari lalu kau nikah sama Palya. Dimanapun kau, cepat pulang. keluarga Wada itu kayak comberan. Aku mati pun gak mau. Siapa? Halo, makananmu sudah sampai. Halo, ini nasi goreng spesial kami. Aku kutukan cinta. Menarik juga. Semalam itu yang pertama buatku. Kau harus tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Kalau gak mau mati, cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Hei, aku saja belum pakai celana sudah diusir. Semalam itu aku sendiri yang antar makanan. Kau paksa aku sepanjang malam. Pinggangku sampai mau patah. Hei, Ini 2 miliar cukup buat beli 100 gerobak makanan. Cepat pergi, jangan balik lagi. 2 miliar? Kau kira aku ini gigolo? Urusanku sama kau nggak bisa selesai cuma pakai uang. Terus kau mau apa? Aku mau... Aku mau... Dasar mesum! Brengsek! Kau bikin masalah sama siapa sampai ada orang pakai kutukan cinta buat celakai kau? Kutukan cinta? Apa itu? Ada yang mau hancurkan hubungan asmaramu. Begitu kau tidur sama orang, hidupmu melayang. Lihat apa? Nggak ada. Badan kayak kau, dilihat terus pun gak bosan. Mesum! Ini 2 miliar, nanti aku transfer 4 miliar lagi. Anggap upah selamatkan aku. Sudahlah, anggap saja amal. Kau punya 2.000 nggak? Buat apa? Ilmu baca wajah harus dibayar. Kalau gratis bisa hilang pahalanya. Sekarang transaksi sudah selesai. Baca wajah sudah selesai. Oh iya, kau harus hati-hati ya. Kutukan cinta makin kuat. Orang yang pasang kutukan ini bukan orang biasa. Balik sini. Oh iya cantik, kasih bintang 5 untuk makanan semalam. Kalian ambil sendiri ya. Kak, tadi malam kau kemana saja? Pesanan terakhir semalam, dikasih ulasan jelek. Gak enak, pengantarnya juga gak ganteng. Pelayanannya jelek, dapat nilai jelek. Wanita ini, Berita heboh hari ini. Bu Yara dari keluarga Subin ketahuan panggil pria lewat tim malam yang liar. dia wanita yang ambil keperjakanku. Kak Benny, bukannya semalam kau antar makanan, kenapa malah jadi gigolo? Kau belum bangun ya? Benny, si kurir makanan, tidur sama Bu Yara. Siapa yang percaya omong kosong ini? Iya, kalaupun dia sewa pria, masa ia pilih Benny? Kalian pernah lihat bekas lipstik warna tomat busuk nggak? Hari ini aku tunjukkan ke kalian. Kayak apa bekas lipstik tomat busuk. Bu Yara! Benny, berhenti. Benny, berhenti. Kak Benny, Bu Yara panggil kamu. Jangan tarik aku. Aku nggak kenal Bu Yara. Gak mau hapus ulasan jelek? Ternyata benar, omongan pria diranjang memang gak bisa dipercaya. Aku gak mau tanggung jawab. Aku halusinasi atau apa? Halusinasi apa? Dia beneran tidur sama Bu Yara semalam. Aku nggak terima. Kenapa? Bu Yara, aku sudah baca wajahmu kau kasih 2.000. Kita impas ya. Kau bilang impas langsung impas. Aku yang tentukan. Harta aku cuma begini. Kalau kau mau pun, aku gak kasih. Siapa yang mau gerobak makananmu? Aku mau kita urus akad nikah. Dunia ini gila sekali. Bu Yara beneran mau nikah sama dia. Oh, yes.
Bu Yara, lihat aku lebih kuat. Aku gak butuh mas kawin. Anak bisa bagaimana kamu? Aduh Bu Yara, kalau kau nikah sama aku rela ganti nama. Kamu nikah? Bu Yara, kau jangan keterlaluan. Tadi malam aku juga pertama kali. Tiba-tiba ditiduri. Aku juga rugi tahu. Dengan wajah dan badan begini, mana mungkin kau rugi? Wanita agresif bukan tipeku. Brengsek. Soal kau tidur sama aku udah sebar ke internet. Kau masih gak mau tanggung jawab? Aku gak kuat lagi. Ya ampun, cukuplah. Tangisanmu itu terlalu dibuat-buat. Lagi pula, kalau kau mau nikah pura-pura, aku bakal jadi sasaran keluargamu dan semua pria yang menyukaimu. Harusnya yang nangis itu aku. Kenapa kau tahu? Bu Yara, aku bukan orang bodoh. Gak bisa dijadiin tameng orang lain. Kau benar. Kakekku sakit. Sekarang semua kuasa jatuh ke tangan Paman John. Demi proyek 20 triliun dia mau aku nikah sama Liam si brengsek. Jadi, kau mau jadikan aku tameng hidupmu? Cuma setahun. Habis itu kita bisa jalan. Aku kasih kamu 10 miliar dan 2% saham. Hah? 10 miliar? Seumur hidup pun aku gak bakal dapat uang segitu. Astaga, ya ampun. Dia ini dapat hoki apa? Dapat duit dan wanita sekaligus. Sialan. Apa kau? Aduh, bos. Aku... Bu Yara, aku bukan incar duit. Kalau kamu mau cari uang, banyak cara lain. Gak perlu jual diri. Kau dan bibimu tinggal di kaki gunung agak jauh. Kau hidup dari jualan makan buat biaya pengobatannya. Coba pikir, ini bukan soal uang. Kau selidiki aku. Enggak. Aku mau cuma saling bantu. Aku gak bisa diancam. Dan gak bakal jadikan bibiku sebagai alat tukar. Kalau kau berani ganggu bibiku, bakal kau habisi keluarga segini. Galak sekali. Aku gak bilang apa-apa juga. Brengsek. Sampai jumpa. Enggak usah ketemu lagi. Kak Benny, kamu nggak apa-apa. Soalnya kamu sudah tidur sama Bu Yara. Kalau kamu tolak dia, kayaknya kurang enak. Aku punya rencana sendiri. Tapi Bu Yara itu kan cantik dan kaya. Masa nggak tertarik? Dasar kau Kevin, dengar nasihatku. Enggak semua wanita cantik dan kaya bisa semena-mena. Aku juga punya harga diri. Oh. Kalau aku cari pria lain buat Bu Yara, apa dia bakal berhenti ganggu kakak? Sudah, urus saja kerjaanmu. Siapkan makan. Aku ambil air dulu. Oke. Kau yang hilangkan kutukan cinta. Siapa kau? Kalau terus sama-sama Yara, berarti kau cari mati. Hancurkan kutukan cinta, itu dosa besar. Kasih waktu sejam. Pergi dari kota Jorban. Kenapa juga? Nanti juga kau tahu. Kak Benny, kamu balik lagi. Aku... Kak Benny, awas! Kevin! Benny, kamu gak apa-apa? Kau... Aku sudah bilang biar kau lihat sendiri. Kalau mau selamat jauhi Yara. Pergi dari Jorban. Kalau enggak, korban berikutnya bakal jadi kau. Berani sakiti temanku. Harusnya kau yang mati. Pas sekali kau datang. Tolonglah. Jaga Kevin. Terus kamu? Aku mau cari pengendara motor itu. Biar dia bayar. Salahku. Aku yang seret kalian semua. Cepat bantu. Aku suruh orang antar ke rumah sakit. Berapapun aku tanggung. Aku ikut kau. Ini butuh waktu sebentar. Orangku lagi cari tahu. Mantra pelacak. Cari. Aku tahu di mana dia sekarang. Cermin penafal kutukan. Singa pelindung. Bejana pemanggil dewa. Keren juga. Ayo. Ayo bersulang. Siapa yang tadi tabrak temanku? Cepat keluar.
Hei, kau itu siapa? Tahu nggak tempat ini punya Tuan Arta Dirga? Berani cari ribut di sini. Arta, penguasa bawah tanah Jorban. Bahkan keluarga Woda harus segan sama dia. Kau cari ribut di sini. Mau mati ya? Orangnya di mana? Sini aku kasih tahu. Ini. Ya. Ya. Berhenti. Bocah, bisa sampai sini pakai mantra pelacak. Lumayan juga, tapi sayang. Sudah kusuruh pergi, kau malah datang buat mati. Sudah kubilang, siapapun yang sakiti temanku, pasti mati. Bocah, berani ya? Tentu saja. Kurang ajar. Kau gak sujud minta ampun? Jangan panggil aku Arta. Mantra kendali jiwa. Menarik juga. Tolong. Bisa saja, tapi bilang siapa dalam dibalik semua ini. Aku bilang, itu seseorang ahli baca wajah. Katanya, dia ahli nomor 1 di Jorban. Punya kekuatan luar biasa. Kutukan cinta Buyara. Itu dia yang pasang. Ahli nomor 1. Di luar dugaanku. Aku gak kenal dia. Dengar namanya aja belum pernah, apalagi bikin masalah. Kenapa dia mau celakai aku? Dia dari keluarga Woda. Keluarga Woda lagi. Terima kasih selamatkan aku. Kalau kau butuh apapun, aku siap bantu. Pas sekali. Adikku Kevin masih terbaring di rumah sakit. Biaya pengobatannya aku yang tanggung. Pindahkan ke kamar VIP. Ganti rugi mobil, rumah, dan istri. Istri? Aku selamatkan nyawamu. Masa kau nggak bisa cari jodoh bagus buat adikku? Gampang. Aku ganti. Maaf, aku yang seret kamu di sini. Soal biaya temanmu, aku yang urus. Kita... Ibu Yara, soal dalangnya aku sudah cari tahu. Kamu mau cari orang buat nikah pura-pura? Aku nggak tertarik. Kita sudah impas. Jangan ketemu lagi. Cepat kembali, kakekmu kritis. Kenapa? Kakekku, kondisinya buruk. Aku harus cepat pulang. Kurasa aku tahu kakekmu kenapa. Biar aku obati. Kalau dia sembuh pegang kuasa lagi, kau nggak perlu nikah. Kamu bisa obati? Pengobatan dan kutukan asalnya sama. Nggak susah. Aku pulang dulu buat siap-siap. Nanti aku susul. Yara belum pulang. Menurutku, ikat saja dia. Seret keranjang Pak Liam. Biar hemat biaya nikah. Ibu benar. Pak Liam barusan telepon aku. Katanya sudah gak sabar. Tapi kalau kakek sadar... Dia sudah kayak begitu. Mana bisa sadar lagi? Kakek pasti sembuh. Aku udah temukan cara buat obati dia. Sekarang satu-satunya jalan harus nikah sama Pak Liam. Pertama, kasih semangat ke ayah. Kedua, demi proyek perusahaan. Kalau kakek sadar nanti, biar dia yang tentukan aku nikah sama si bajingan itu. Memangnya kau bisa apa? Dr. Peter saja angkat tangan. Masa kau bisa undang dewa ke sini? Benar sekali. Akulah dewanya. Dari mana datangnya pengemis ini? Beraninya mengaku jadi dewa. Yara, ini cara yang kau maksud. Kalau mau bohong harus meyakinkan dong. Kakek paling sayang kau. Kau malah bawa penipu buat celakai dia. Benny bukan penipu. Aku percaya dia. Gawat. Dahi gelap. Kena kutukan. Tujuh lubang tertutup. Kalau nggak diobati, paling cuma bisa 25 menit. Dia, beraninya kau kutuk ayahku. Pengawal, patahkan tangannya. Lempar keluar dari Jorban. Tunggu. Kau bela dia begitu kenapa? Apa hubungan kalian? Kuperingatkan. Yara, nikah sama Pak Liam satu-satunya jalan buatmu. Jangan dekati sampah ini. Nanti Pak Liam marah. Benny bukan sampah.
Sekali lagi gue katakan, aku gak bakal nikah sama Liam. Lihat wajah kakek, harusnya dia panjang umur. Apa kalian yang bikin dia sakit ya? Bicara apa kau? Pengawal, seret dia keluar dan hajar. Kau sentuh dia, aku bakal mati. Kau sentuh dia, aku mati. Baik, Yara. Tenang dulu, biar dia coba. Oke? Benny, aku percaya kau. Hmm. 1 menit lagi, kutukannya bakal hilang. Dan dia bakal sadar. Benarkah? Syukurlah. Ini bukan tolong. Kau ini mau bikin ayahku mati. Cabut jarumnya sekarang juga. Kalau jarum dicabut, dia pasti mati. Kalau aku biarkan kau tusuk ayahku pakai jarum, itu baru durhaka. Minggir. Bodoh. Kakek, kenapa? Semua gara-gara penipu yang kau bawa. Ia bikin kakek meninggal. Ayahku mati gara-gara kau. Kau harus ganti nyawa. Ayah, aku telepon dokter Peter ya. Cabut jarum pasti mati. Sekarang malah salahkan aku. Pengawal, kunci Yara di kamar. Penipu ini, ikat dia sekarang. Aku sendiri yang patahkan tangan kaki. Aku yang patahkan tangan kakinya. Ayah, dokter Peter datang. Dokter Peter, cepat, periksa ayahku. Baik. Gimana? Kakek Aldo sudah pergi. Kau bisa diselamatkan. Brengsek, kau bunuh ayahku. Urusan kita belum selesai. Benny, kau masih ada cara nggak? Kumohon. Apalagi maumu? Kalau kau nggak bawa penipu ini, kakek Aldo juga nggak bakal mati. Siapa bilang kakek Aldo mati? Selama aku di sini, dia pasti bisa selamat. Benarkah? Anak bodoh, omong kosong saja. Orangnya sudah mati, masih bisa diselamatkan. Kalau memang bisa bangkit lagi, aku siap jadi muridmu. Jadi muridku? Levelmu belum cukup. Kau mau lihat kau bisa apa? Oh, Ini jurus Oman Langit dari Gunung Harimau. Boleh tanya, kau dari Gunung Harimau? Kau obati kakekku sampai mati. Lucu sekali. Kupikir kau beneran murid sejati Gunung Harimau. kenapa panik? Dia bukan sakit, tapi kena racun. Racunnya sudah dimuntahkan. Baru bisa sembuh. Ini beneran. Oh, Kakek, kau sadar? Oh, beneran sadar. Dokter Sakti, bisakah? gak bisa. Kalau kakek Aldo sudah sadar, aku permisi dulu. Anak muda, tunggu. Terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Cucuku Yara belum punya pacar. Kalau kau Ayah, memang sudah diobati, tapi... diam. Anak muda, cucuku Yara itu... Kakek Aldo, aku tolong kau karena kita punya ikatan karma dari dulu. Sekarang sudah lunas. Aku pamit. Benny, terima kasih selamatkan kakek. Sekarang dia sudah sadar. Pamanmu juga nggak bisa paksa kau nikah lagi. Kumohon, bisakah kau jangan ganggu aku? Kenapa gitu? Bukan cuma soal nikah. Kau udah sentuh aku juga. Masih mau kabur? Tunggu dulu, Bu Yara. Jangan bilang kau lupa. Waktu itu kau yang paksa aku. Dan aku ini pria yang polos dan tampan. Belum sempat kau tanggung jawab. Nih. Resep ini nilainya minimal 20 miliar. Anggap saja kompensasi. Kita sudah impas. Oh iya, hampir lupa. Aku sudah ada tunangan. Benny, kau bohong pakai alasan tunangan. Kita belum kelar. Bibi, minum teh dulu. Baiklah, begitu aku minum tehnya, kau jadi... Benny, sudah pulang. Kenapa kau kesini? Sudah kubilang gak usah ketemu lagi. Kau... Kau apa? Marah sama siapa? Berlutut. Oh, Bibi Henny,
Baiklah, kau terlalu sayang sama bocah ini. Ayo cepat berdiri. Benny, aku sudah tahu semua. Yara dan kau memang jodoh. Kenapa masih ragu? Lagi pula, wanita sebaik itu apa yang gak cocok sama kamu? Bibi, aku dan dia memang sudah, tapi aku sudah ada tunangan. Kau lupa, kata guruku. Benny, kau gak usah pusing. Aku bukan wanita gak tahu malu. Yang terjadi tadi malam, aku yang suka rela. Jadi aku pamit dulu. Tunggu dulu. Kenapa pusing? Gak perlu pusing. Urusan ini biar aku yang putuskan. Bibi, kau paling tahu aku. Masih pakai alasan tunangan. Aku gak bohong. Aku beneran ada buku nikah. Kalau gak percaya, aku tunjukkan. Halo? Rika? Kenapa? Yara, cepat ke kantor buat rapat. Rapat level 3 ya. Rapat 3S. Itu rapat tertinggi yang ada di grup. Apa grup Toban ada masalah? Bibi, maaf. Aku buru-buru. Lain waktu aku mampir lagi ya. Oke, hati-hati di jalan. Nih. Dia kemana? Ada urusan mendadak. Duduklah. Anak itu sopan sekali. Kenapa kau gak suka? Kejadian semalam begitu, masih gak mau tanggung jawab. Bibi, aku turun gunung karena guruku bilang aku masih ada urusan duniawi. Dan itu tuntaskan perjodohan. Tapi aku cuma mau balas dendam buat keluarga Yori. Lihat wajahmu dan wajah dia. Kalian pasti jodoh. Gak bisa lari. Mungkin juga kelak bakal ada kejutan soal tunanganmu. Waktunya sudah tiba. Sekarang saatnya. Resep ini beneran manjur. Yara, kenapa bisik-bisik sama kantong bekas makanan? Kau suka sama kurir makanan itu. Aku gak suka siapa, bukan urusan kamu. Balikin. Resep panjang umur. Yara, kau mabuk cinta suka kurir makanan sudah aneh. Masih percaya beginian? Siapa coba yang tulis resep di kantong makanan? Lucu sekali. Aku bilang lagi, kembalikan. Rebut kalau bisa. Kau. Kalian sudah dengar belum? Saingan luncurkan produk baru. Katanya bisa percantik dan bikin awet muda. Sekarang pasar kita direbut. Tim riset, apa ada kemajuan? Bu Rika, tim riset sudah menyebarkan info. Lagi cari resep kemana-mana. Tapi resep tradisional itu warisan keluarga. Jadi... Aku gak mau dengar alasan. Aku lihat hasil. Kita harus lawan balik. Cari resep sebanding sama produk mereka. Siap, Bu Rika. Yara, kau konsultan perusahaan. Ada ide nggak? Bu Rika, Yara, ada satu resep panjang umur buatmu. Aku bukan... Resep panjang umur? Pak Luis, tolong periksa dulu. Wah, hebat. Siapa yang racik resep ini? Bu Rika, kalau kita pakai resep ini, aku jamin grup Toban bakal kuasai seluruh industri farmasi. Ini beneran gak bohong. Sayangnya, resep ini rusak. Bahan terakhir sudah gak kebaca. Siapa yang buat rusak resep ini? Aku, Bu Rika, aku gak sengaja. Sayang sekali. Ini bisa dibilang kejahatan. Kamu tahu nggak? Kerugian sebesar apa gara-gara kamu? Aku... Diam, bereskan barangmu dan keluar dari grup. Kau nggak bakal diterima lagi. Yara, siapa yang kasih kau resep ini? Cepat bawa aku ketemu dia. Baik. Tunggu. Kau mau apa? Aku mau ketemu tunanganku Rika. Apa? Kau tunangan CEO perusahaan kami? Dasar kampungan. Cermin muka sendiri dulu. Cepat pergi. Aku ini tunangannya. Gak percaya. Panggil dia turun. Bocah, gak ngerti bahasa ya? Kalau masih di sini, kuhajar kau. Bu Yara? Dia itu penasihat CEO grup Toban. Nah, kalau nggak percaya, kau bisa tanya langsung ke Yara.
dia juga bisa buktikan. Anak ini otaknya kurang, tapi nafsunya besar. Semua wanita di kantor, kau suka semua. Gak percaya. Tanya sama dia sendiri. Sok keren, cepatnya dari sini. Berani lempar HP-ku ya? Kenapa? Gak terima. Gak coba dilem. Aku injak juga bisa. Ini grup Toban. Belum kupatahkan kakimu, sudah syukur kau. Ku kasih kesempatan. Ambil HP-nya sekarang. Aku yang kasih kau kesempatan. Tapi sayangnya, kau nggak layak. Hajar dia. Iya. Benny, kamu gak apa-apa? Memangnya aku kelihatan bermasalah? Burika, ini Benny yang kasih aku resep itu. Benny, ini CEO grup Toban. Rika tuh loh. Sebenarnya aku memang mau cari Rika. Kau pikir kamu kesini mau cari aku? Kenapa kau cari Bu Rika? Itu urusan antara kami, gak ada hubungannya sama kamu. Brengsek, siapa juga yang peduli? Pak Benny, senang bertemu denganmu. Soal hari ini aku pasti kasih penjelasan. Kalian gak usah datang lagi. Bu Rika, aku salah. Aku udah nggak tahu diri. Tolong beri aku satu kesempatan. Masih belum pergi juga. Pak Benny, soal resep sudah kulihat. Bagus sekali. Kau suruh Yara kasih ke kami, berarti kau mau gabung ke grup Toban. Anak ini kayaknya bakal jadi petinggi baru di perusahaan. Bisa dipercaya sama Bu Rika. Pasti hidupnya langsung naik. Andai aku juga ada resep turun-temurun keluarga. Pak Benny, kalau kau mau gabung, bakal langsung jadi wakil CEO. Ditambah 5% saham perusahaan dan bonus 20 miliar. Ibu Rika, kau salah paham. Aku nggak tertarik gabung ke grup. Kau dan aku sudah tunangan. Hah? Benny, kau beneran tunangan Bu Rika? Tidak mungkin. Pria kayak dia mana pantas dengan Bu Rika. Jangan-jangan selama ini Bu Rika nggak punya pacar gara-gara dia. Pantas saja dia selalu tolak aku. Ternyata beneran ada tunangan, dan itu Rika lagi. Jadi, kau orang yang dibilang ayahku. Betul. Guruku pernah bilang, dulu ayahmu memang... Sekarang zaman apa masih dijodohkan gitu? Kau cuma mau pakai tunangan biar bisa hidup enak. Bu Rika sudah tawarkan 20 miliar. Masih gak cukup. Hati-hati kau rugi sendiri. Memang benar aku tunangannya, tapi waktu itu masih kecil jadi gak bisa ambil keputusan. Maaf, aku gak bisa nikah cuma karena janji dari orang tua. Bu Rika benar, sobek saja surat nikah itu. Benny, Bu Rika itu orang yang tegas. Janji nikah ini gak berlaku lagi. Kalau mau, minta kompensasi. Kalau sampai Bu Rika marah, habis kamu. Bu Rika, kau salah paham. Aku mau putus tunangan. Oh, putus. Aku nggak salah dengar. Beraninya ada yang mau putus tunangan sama Bu Rika dari Jorban. Pasti dia mau putuskan demi aku. Kupikir tadi aku sudah gak menarik lagi. Ya juga, mungkin Bu Rika jadi kesal. Soal tunangan itu, dulu ditetapkan sama guruku dan ayahmu pas aku kecil. Ayahmu mau jadi kaya, minta bantuan hoki. Imbalannya dia kasih surat tunangan. Sekarang, aku nggak butuh lagi. Jadi, kau datang buat putuskan tunangan? Semua ada sebab akibatnya. Dulu, aku pernah dibantu keluarga Tulos. Jadi, aku bisa selesaikan satu masalah kalian. Gak perlu. Kami itu gak butuh bantuanmu. Kalau kau gak mau masuk grup Toban, silahkan pergi. Benny, resepku rusak karena rekan kerja. Satu bahan gak kebaca. 5 gram rumput angin ungu. Bu Rika, kau yakin keluarga Tulos nggak butuh bantuanku? Yakin, Pak Benny. Aku gak bisa antar jam. Demi hubungan guruku dan ayahmu yang dulunya teman lama, aku kasih satu kesempatan. Kalau ayahmu butuh pengobatan, kau bisa cari aku. Aku pamit. Benny, apa maksudmu? Bagian pelipis dipenuhi aura hitam. Ada orang tua yang sakit parah. Alis kirinya kacau, yang sakit kepala keluarga Tulos. Kau tebak dari baca wajah? Kalau bukan karena utang budi, aku nggak bakal bantu gratis. Pak Benny, ayahku memang lagi sakit parah. Kami sudah cari dokter sakti tapi keadaannya makin kritis. Kumohon Pak Benny mau bantu. Kami pasti sangat berterima kasih. Bu Rika, pria ini memangnya bisa apa? Jangan sampai ketipu. Ngomong sembarangan soal Pak Benny. Keluar sekarang. Bu Rika, Benny memang jago pengobatan.
Kakekku sembuh karena dia. Silahkan ke sini. Utang budi keluarga Tulus lunas. Sekarang saatnya balas dendam. Katamu sudah panggil dokter Sakti. Apa yang masih bisa diselamatkan? Kalau ayah sampai tiada, aku juga gak mau hidup lagi. Ibu, Rika bisa dapat dokter apa? Dokter terbaik sejorban. Dokter Hudin pun gak bisa obati. Kayaknya Dewa pun angkat tangan. Ibu, kita terima saja. Belajar ikhlas. Benar, Bu Sarah. Pak Hosi itu sangat dihormati. Kalau ada jalan keluar, aku pasti bantu sekuat tenaga. Tapi penyakitnya sudah sampai tulang. Bu Sarah, lebih baik bersiap-siap, urus pemakaman. Ibu, Ibu, Oh, Huh? Oh. Ibu. Dokter Hudin, ini baru dokter nomor 1 di Jorban. Cuma sentuh sedikit, ibuku langsung sadar. Barusan itu ilmu andalan Anda kan? Teknik jarum emas. Benar. Teknik itu memang manjur. Tapi tetap gak bisa obati Pak Hosi. Aku malu, beneran malu. Yang dia nggak bisa obati, bisa aku bantu. Serius? Kalau kamu bisa sembuhkan Hosi, berapapun akan kubayar. Pak Benny, kalau beneran bisa sembuhkan, aku siap bayar 60 miliar. 60 miliar? Aku gak salah dengar. Kau dermawan sekali. Tapi jangan sampai ditipu sama penipu jalanan. Oh, anak muda. Kau tahu, jadi dokter perlu surat izin praktek. Semua dokter yang terdaftar di Jorban, aku kenal semua. Tapi belum pernah lihat kau. Benar, ayahku itu kepala keluarga Tulos. Bukan orang sembarangan, bisa seenaknya didekati. Katamu kau dokter, surat izin praktiknya mana? Tunjukkan sekarang. Surat izin praktik. Aku Benny, nggak butuh begituan. Rika, kamu dengarkan. Dia bilang dia gak butuh surat. Aku bisa buktikan. Urusan keluarga Tulos bukan giliranmu ikut campur, Rika. Dia rendahan begini bisa tipu kamu. Gimana kamu bisa tenang kalau kamu pegang grup Toban? Benny bukan penipu. Bu Rika, aku kesini buat bayar utang budi. 60 miliar nggak perlu dibayar. Kamu takut ya? Meski gak ngambil uang. Terus gagal obati ayahku, kamu juga gak sanggup tanggung. Cepat pergi! Mai, Pak Benny ku bawa ke sini. Kau jaga sikapmu. Pak Benny, tolong abaikan mereka. Ku mohon obati ayahku. Mau obati atau enggak, tolong beri jawaban pasti. Waktuku berharga. Bibi, Benny hebat dalam pengobatan. Kakekku sembuh karena dia. Kata dokter Hudin, ayahmu sudah gak bisa diselamatkan. Gak ada satu orang pun yang bisa sembuhkan. Kenapa dia bisa? Dia pantas disebut dokter sakti. Yang dia nggak bisa obat, aku bisa sembuhkan. Bu Sarah, jadi mau diobati atau enggak? Ku kasih 3 detik. 3, Ibu, jangan percaya omongan penipu ini. 2, Bu, ayah sudah sekarat. Tolong berhenti berharap. Bu, 1. Obat. Kita setuju buat obat. Bu Sarah, Bu Rika, kalau mau diobati, ada syarat yang harus disepakati. Saat aku mengobati, gak satu pun dari kalian boleh di ruangan ini. Atau tanggung sendiri akibatnya. Untung saja ada ilmu rahasia Gunung Harimau. Di dunia ini, cuma aku yang bisa selamatkan kau. Bisa dibilang kau masih hoki, aura hitam menyelimuti, perasukan nadi sampai tulang. Tapi masih bisa bertahan, berarti belum waktunya mati. Ibu, makin tua makin aneh saja. Omongan begitu saja percaya. Napas ayah tinggal 1 tarikan. Dewa pun sudah angkat tangan. Seluruh dunia gak ada yang bisa selamatkan. Biar Pak Hosi pergi dengan tenang. Jangan siksa dia lagi. ini soal hidup dan mati ayah. Selama ada satu harapan, aku harus coba. Benny pasti bisa. Sebentar lagi aku bakal lapor polisi. Tangkap dia karena praktik tanpa izin. Biar dia di penjara seumur hidup. Oh, Pak Benny, gimana kondisi ayahku? Tenang. Sebentar lagi dia sadar. Benarkah? Beneran bakal sadar? Pak Benny, Anda memang dokter sakti. ATM ini kode PIN-nya 6 digit 1. Di dalamnya ada 20 miliar. Pak Benny, tolong terima ini.
Dokter sakti apaan? Ayah belum sadar juga sudah mau tipu uang kami. Penipu kayak dia, kerjanya cuma cari duit. Bu Sarah, dia itu sama sekali bukan dokter. Triknya paling dia pura-pura capek supaya dia seolah-olah keluar banyak tenaga. Biar orang kasihan. Rika, jangan kasih uang ke dia. Kau keterlaluan. Benny itu penyelamat ayahmu. Penyelamat apanya? Cuma wanita bodoh kayak kalian yang percaya dia. Kalau mau, jangan saja terus terang. Kalau kamu diam, gimana aku tahu? Kalau kamu mohon pun, aku tetap nggak bakal kasih. Pertama, aku datang ke sini buat bayar karma lama. Kedua, uang itu dijanjikan sama Rika. Sebenarnya aku nggak masalah. Ketiga, aku nggak bisa dihina. Iya, Oh, berani lukai aku. Kamu cari mati ya? Hutang budi kita sudah lunas. Nggak ada hubungan apa-apa lagi. Aku pergi. Berani lukai aku. Mengawal, lumpuhkan dia. Berhenti. Aku yang berhak ngomong. Aku mau nyawanya. Semuanya berhenti. Hoshi, sudah sadar? Gimana? Ayah, kamu beneran sadar? Pergi. Keluarga Tulos nggak butuh anak durhaka. Kalian pergi semua. Ayo pergi. Terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Walau tadi aku nggak bisa bicara, aku masih bisa rasakan. Anda sudah sekuat tenaga, pakai ilmu pengobatan misterius. Kalau bukan karena Anda, kakek tua kayak aku, pasti sudah ketemu malaikat maut. Pak Hoshi, masih ingat Henny dan bocah pendampingnya? Jadi kau bocah yang dulu tunangan sama putriku? Ternyata kau murid dari Master Saka. Mataku memang buta. Gak tahu siapa kau sebenarnya. Oh ya, dokter, ini putriku. Dia orang yang pernah tunangan sama kau. Karena sudah kesini, soal pernikahan kalian. Pak Hoshi, pas sekali. Hari ini di depanmu langsung, aku bilang tunangan ini batal. Dokter, kenapa begitu? Apa anakku nggak pantas jadi istrimu? Pak Hoshi, dulu tunangan diatur guruku. Guru membantumu cari kekayaan. Lalu pakai keluarga Tulos buat sembunyikan nasibku dan selamatkan nyawaku. Sekarang, aku dan Bu Rika sudah dewasa. Urusan pernikahan, biar kami putuskan sendiri. Biar kami nggak menyesal. Bukan karena aku nolak atau nggak suka Bu Rika. Kalau itu keputusanmu, aku cuma bisa bilang keluarga Tulos nggak seberuntung itu. Pak Hoshi, aura jahat sudah hilang. Hokimu masih ada. Asal terus berdonasi dan berbuat baik, hoki itu bisa bertahan 100 tahun. Aku mengerti. Aku bakal lakukan banyak kebaikan. Tenang saja. Baiklah. Kalau begitu, aku pamit dulu. Ayo. Rika, kau tahu, kau baru saja kehilangan hoki. Hoki apa? Masa menikah sama orang asing disebut hoki? Salahku juga karena nggak kasih tahu kau. Henny waktu itu, orang penting di Gunung Harimau. Ada ilmu tinggi. Benny itu muridnya. Pasti bukan orang biasa. Ayah, kau kira anakmu ini gak laku? Lagi pula zaman modern ini masih aja percaya mistis begituan. Waktu diobati aku, rasanya dalam dan gak terukur. Kau gak bakal paham. Pokoknya, keluarga Tulos harus lakukan segalanya buat jalin hubungan baik samanya. Iya, Ayah. Sudah, urusanku sudah selesai. Kau juga kembali ke kegiatanmu. Cepat pulang. Kenapa kau pergi begitu saja? Terus? Kau dan Rika putus tunangan bukan karena aku. Bu Yara, jujur ya, tunangan itu dibuat guruku waktu aku kecil. Saat itu ada alasan khusus. Sekarang utangnya lunas. Dan gak ada hubungannya sama kau. Terus kita... Bu Yara, aku masih ada urusan penting. Soal cinta, belum kupikirkan sekarang. Paham? Kalau kau butuh
bakal ku kasih resep lain. Kamu kira aku cuma mau resep itu? Aku Kamu brengsek.